Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik channel ini, Sakinah 99. Kali ini kita akan membahas mengenai Atlantis. Apakah Atlantis itu benar ada atau hanya mitos belaka? Sebelum kalian mendengarkan penjelasannya, jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Jadi semua yang saya jelaskan ini saya ambil dari berbagai literatur. Kalau seandainya ada hal-hal yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jadi apa sih Atlantis? Apakah Atlantis itu benar-benar ada atau hanya cuman mitos? Jadi gagasan tentang Atlantis ini ternyata memikat banyak orang. Kisah Atlantis pertama kali diceritakan oleh Plato yang ditulis pada sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Atlantis bukanlah tempat yang dihormati atau ditiru sama sekali. Atlantis juga bukanlah masyarakat yang sempurna. Justru Atlantis merupakan perwujudan negara yang kaya secara materi, berteknologi maju, dan kuat secara militer yang telah rusak oleh kekayaan, kecanggihan, dan kekuatan. Konon katanya, sebagai propaganda dalam kisah moralitas Plato, legenda tentang Atlantis lebih tentang saingan heroik kota Athena daripada peradaban yang tenggelam. Jika Atlantis memang benar-benar ada, maka ditemukan utuh berpenghuni, penduduknya mungkin akan coba memperbudak atau membunuh kita semua. Jadi Atlantis itu kota yang sangat maju, konon katanya. Jadi itu dikaitkan bahwa pertama kali filsuf Yunani kuno Plato mengetahui informasi terkait Atlantis, kota yang hilang. Menurutnya, kota Atlantis adalah sebuah pulau besar yang terletak di dekat batu Gibraltar dan terdiri dari sebuah kuil Poseidon serta dinding-dinding dan kanal konsentris. Jadi Plato menambahkan bahwa kota di bawah laut ini seharusnya berada di suatu tempat di Samudra Atlantik. Namun, sejauh ini belum ada teknologi yang mengungkapkan ada kota seperti itu di dasar laut. Sementara menurut beberapa teori menyatakan bahwa Atlantis terletak di Mediterania, ada juga yang menyatakan di lepas pantai Spanyol, dan hanya sedikit yang berpendapat bahwa Atlantis berada di bawah Antartika. Namun, ada penelitian yang baru-baru ini mengungkapkan bahwa Atlantis dapat ditemukan di Cadiz, di suatu tempat antara perairan Spanyol dan Maroko. Mengenai ukurannya, Atlantis sendiri dikatakan sebagai kerajaan bawah laut. Seorang penulis mengatakan bahwa Atlantis memang benar-benar pernah ada di Samudra Atlantik, lebih besar dari gabungan Libya dan Asia saat ini. Namun, dalam beberapa banyak cerita setelah era Plato, Atlantis dikabarkan sebagai kota raksasa. Kehilangan informasi spesifik tentang kota tersebut. Ada juga ilmuwan yang mengatakan bahwa Atlantis berukuran sama besar dengan Eurasia. Sedangkan berdasarkan legenda yang beredar bahwa Atlantis dibangun oleh dewa laut dan dengan membangun kota tersebut dari badai, dan sejak jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Cleito, dikatakan bahwa ia membuta kota di atas bukit dan menamakannya Atlantis. Jadi
dewa tersebut sangat jatuh cinta sama seorang gadis, makanya ia membuat sebuah kota. Jadi Atlantis ini sering disebut juga sebagai kota-kota misterius. Bahkan kota ini sering dimaksudkan dalam ide-ide cerita film fiksi hingga animasi. Jadi konon katanya Atlantis adalah kota-kota yang kaya raya dan super indah. Di berbagai film juga menceritakan bahwa Atlantis adalah kota hilang yang melindungi kekayaan. Jadi Plato merupakan orang pertama yang menyebut kata Atlantis. Jadi tak tanggung-tanggung beliau, filsuf ternama, menyebutkan bahwa peradaban Atlantis dalam 2 bukunya. Jadi Plato bercerita bahwa Selat Mainstai Haigelisi berhadapan dengan pulau-pulau yang begitu besar dan dinamakan Kerajaan Atlantis. Ketika itu Atlantis baru akan menyerang Athena, namun di luar dugaan Atlantis tiba-tiba mengalami gempa bumi dan banjir. Tidak sampai sehari semalam. Jadi Atlantis sudah tenggelam ke dasar laut. Konon katanya menurut Plato, soal Atlantis diduga kuat bukan karangan semata karena Socrates, guru Plato, juga mengatakan kalau Atlantis benar-benar ada 11.000 tahun yang lalu. Letak Atlantis digambarkan secara gamblang, di mana letak Atlantis ada beberapa kejadian aneh yang mengatakan bahwa di sekitar samudra laut bahwa terjadi lautan samudra Atlantik menjadi bening dan mengundang para penyelam untuk melihat bahwa di situ kemungkinan ada kota yang hilang atau kota Atlantis. Tak sampai di situ juga ada fakta lain. Pada tahun 1970-an diadakan penelitian pengoboran tentang kedalaman 800 meter akan jalan batu tersebut. Dan memang jalan tersebut membentuk sebuah jalan yang mirip lukisan yang ada di catatan Plato. Tapi belum bisa dibuktikan bahwa jalan itu menuju kota Atlantis. Penelusuran Atlantis pun berlanjut pada tahun 1979 yang menemukan piramida di dasar laut segitiga Bermuda dan memiliki panjang sekitar 300 meter. Piramida tersebut lebih besar dari piramida di Mesir. Lagi-lagi, belum ada bukti yang kuat yang menyatakan bahwa piramida tersebut adalah peradaban Atlantis. Kemudian, pada tahun 1985, penelitian dari Norwegia menemukan bahwa sebuah kota kuno yang berada di bawah laut segitiga Bermuda. Mereka membuat gambaran bahwa ada sebuah jalan besar menuju rumah-rumah yang berhadapan Kuba. Tapi masih belum bisa dipastikan bahwa itu adalah kota Atlantis. Banyak peneliti yang melakukan penelitian. Kemudian ada peneliti lagi yang asal Brasil. Dia melakukan penelitian bahwa jika Indonesia adalah benua Atlantis dan Pulau Natuna, Riau, dan bukti nyata paling konkret adalah belum ada bukti nyata yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan kota Atlantis. Jadi sampai sekarang belum ada yang bisa memastikan apakah Atlantis itu betul-betul sebuah kota yang pernah ada atau hanya sebuah mitos saja. Mungkin sekian sampai di sini. Jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.